Namanya Gilang. Usianya baru 7 tahun. Awalnya hanya demam. Orang tuanya berpikir itu flu biasa, seperti anak-anak lain yang kadang meriang karena kehujanan sepulang sekolah. Tapi demamnya tak kunjung turun. Hari ketiga, panasnya makin tinggi, 40 derajat. Hari keempat, muncul bintik merah di kulit. Dan hari kelima, tubuh kecilnya mulai dingin, lemas, napasnya cepat, tekanan darahnya turun. Dokter mengatakan Gilang sudah memasuki fase shock dengue, tahap paling mematikan dari demam berdarah. Hanya dalam waktu kurang dari 7 hari sejak gejala pertama, Gilang pergi, meninggalkan keluarganya yang masih tak percaya. Kisah seperti ini bukan cerita langka. Di Indonesia, hampir setiap minggu ada anak seperti Gilang, yang kehilangan nyawanya karena keterlambatan mengenali tanda bahaya. Demam berdarah dengue bukan sekedar penyakit tropis biasa. Ia bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan merenggut kehidupan hanya dalam hitungan hari. Demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue, makhluk mikroskopis yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini bukan nyamuk sembarangan. Mereka aktif menggigit di pagi hingga sore hari dan justru berkembang biak di air yang jernih, bukan di got atau air kotor seperti yang sering kita kira. Virus dengue punya 4 tipe berbeda, Den 1, Den 2, Den 3, dan Den 4. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Kalau seseorang pernah kena satu jenis, misalnya Den 1, tubuhnya akan membentuk kekebalan. Tapi kekebalan itu hanya untuk jenis yang sama. Ketika di kemudian hari ia tertular lagi oleh serotipe lain, misalnya DEN2, sistem imun tubuh bisa bereaksi berlebihan. Akibatnya, pembuluh darah menjadi rapuh, cairan plasma keluar dari sirkulasi, dan terjadilah kebocoran pembuluh darah. Inilah yang disebut dengue hemorrhagic fever, atau jika sudah parah, berubah menjadi dengue shock syndrome. Kondisi di mana tekanan darah turun drastis, organ vital kekurangan oksigen, dan nyawa bisa melayang dalam hitungan jam. Semuanya bisa terjadi hanya karena satu gigitan kecil yang tak terasa. Begitu virus dengue masuk ke dalam tubuh, ia langsung mencari targetnya, sel-sel kekebalan tubuh seperti monosit dan makrofag. Ironisnya, sel-sel yang seharusnya menjadi garda terdepan pertahanan tubuh justru menjadi pabrik tempat virus ini memperbanyak diri. Setiap kali virus berkembang biak, tubuh merespons dengan melepaskan berbagai zat peradangan, sitokin dan mediator kimia lainnya yang berfungsi untuk melawan infeksi. Namun, dalam jumlah berlebihan, reaksi ini justru berubah menjadi bumerang. Pembuluh darah mulai kehilangan kekuatannya. Dindingnya menjadi rapuh dan mudah bocor. Plasma darah keluar dari pembuluh menuju jaringan tubuh. Cairan yang seharusnya beredar membawa oksigen dan nutrisi, kini justru menumpuk di luar pembuluh. Akibatnya, tekanan darah turun, organ vital kekurangan oksigen, dan tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya. Inilah fase paling kritis dari demam berdarah, di mana segalanya bisa berubah hanya dalam hitungan jam. Salah satu ciri khas demam berdarah dengue yang paling ditakuti adalah penurunan jumlah trombosit, kondisi yang kita kenal sebagai trombositopenia. Trombosit atau keping darah adalah sel kecil yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Dalam keadaan normal, tubuh menjaga jumlah trombosit antara 150.000 hingga 450.000 per mikroliter darah. Namun pada penderita DBD, angka ini bisa turun drastis
hingga di bawah 50.000 bahkan menyentuh 20.000. Dan penurunan ini bukan semata karena perdarahan. Ada 3 mekanisme besar yang bekerja bersamaan dan saling memperparah. Pertama, produksi menurun di sumsum tulang. Virus dengue menyerang sumsum tulang, tempat trombosit baru diproduksi. Akibatnya, pabrik utama pembentuk keping darah ini berhenti bekerja optimal. Tubuh tak lagi mampu mengganti trombosit yang hilang. Kedua, kerusakan meningkat. Trombosit yang sudah beredar di dalam darah rusak lebih cepat akibat paparan zat peradangan dan toksin virus. Umur trombosit yang biasanya 7-10 hari kini bisa berkurang jadi hanya 1 atau 2 hari. Dan ketiga, sistem imun menyerang trombositnya sendiri. Tubuh salah mengenali. Antibodi yang dibentuk untuk melawan virus malah menempel di permukaan trombosit, menandainya sebagai musuh, lalu menghancurkannya. Inilah alasan mengapa pada hari ke-4 hingga ke-6, jumlah trombosit pasien bisa anjlok tajam. Dan bila penurunan ini tidak segera diimbangi dengan terapi cairan yang tepat, risiko perdarahan hebat dan syok meningkat tajam. Pada titik ini, tubuh sudah berada di ujung kemampuan bertahannya. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam 7 hari pertama infeksi dengue. Demam tinggi datang mendadak, kadang disertai nyeri kepala hebat, nyeri di belakang mata, pegal di sendi dan otot. Pada kulit, bisa muncul ruam halus, tanda virus mulai menyebar di aliran darah. Suhu tubuh bisa sedikit menurun. Disinilah banyak orang tua terkecoh mengira anaknya mulai sembuh. Tekanan darah turun, kulit menjadi dingin, anak terlihat lemas, pucat, bahkan tidak responsif. Pada fase ini, jumlah trombosit jatuh ke titik terendah. Risiko syok dan perdarahan hebat meningkat tajam. Bila fase kritis berhasil dilewati dengan pemberian cairan dan pemantauan intensif, perlahan kondisi mulai membaik. Tubuh mengembalikan cairan ke pembuluh, trombosit perlahan naik, dan tanda vital kembali stabil. Tapi bila tidak, inilah hari di mana nyawa bisa hilang, hanya karena terlambat mengenali tanda bahaya. DBD bisa membunuh dalam 7 hari, tapi bisa dicegah bila dikenali sejak dini. Kematian akibat demam berdarah dengue bukan karena virusnya menghancurkan sel-sel tubuh, melainkan karena reaksi berantai yang ditimbulkan oleh sistem imun kita sendiri. Ketika pembuluh darah mulai bocor, plasma darah keluar menuju jaringan. Tekanan darah pun menurun drastis. Organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan hati kehilangan suplai oksigen. Fungsi tubuh mulai runtuh satu persatu. Inilah yang disebut kegagalan organ multiple. Jika cairan tubuh yang hilang tidak segera digantikan dengan volume yang tepat, hanya dalam beberapa jam tekanan darah bisa anjlok. Pasien kehilangan kesadaran, sirkulasi darah berhenti, dan tubuh memasuki fase shock dengue, tahap paling berbahaya dari seluruh perjalanan penyakit ini. Bukan karena virusnya terlalu kuat, tapi karena tubuh kita tak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya. Inilah tanda-tanda yang harus segera diwaspadai pada anak dengan demam tinggi, nyeri perut hebat, muntah terus-menerus, tangan dan kaki terasa dingin, anak tampak sangat lemas, mengantuk, atau justru gelisah, mimisan, gusi berdarah, atau muncul bintik-bintik merah di kulit. Jika satu saja dari tanda-tanda ini muncul, jangan tunggu besok, segera bawa ke rumah sakit, karena setiap jam yang terlambat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Kenali gejalanya, selamatkan nyawanya. Hingga kini, belum ada obat spesifik untuk demam berdarah dengue. Perawatan yang ada bersifat suportif, menggantikan cairan yang hilang, memastikan tubuh beristirahat, dan memantau kondisi secara ketat di fasilitas medis. Karena itu, pencegahan menjadi satu-satunya cara terbaik untuk melawan.
Mulailah dari hal sederhana, 3M+. Menguras, menutup, dan mendaur ulang wadah air yang bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Tambahkan langkah kecil lainnya. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang kelambu saat tidur, dan jaga kebersihan lingkungan rumah. Karena melawan DBD bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tapi tanggung jawab kita semua. Setiap nyamuk yang kita cegah berkembang biak bisa berarti satu nyawa terselamatkan. Kenali, cegah, dan lindungi keluarga dari demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue bisa merenggut nyawa hanya dalam 7 hari. Tapi dengan pengetahuan dan kewaspadaan, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jangan abaikan demam yang tak kunjung turun. Jangan remehkan satu gigitan nyamuk. Like, share, dan subscribe Triway supaya lebih banyak keluarga tahu bahwa DBD bukan sekedar demam, tapi ancaman yang bisa dicegah.